Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, Vivin Wardalif Arifiani NIM 256, Ayusha Fitri NIM 266. Pengertian profesi. 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sebagai berikut adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Hidayat Nur Wahid, profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut, sedangkan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran, gairah untuk terus-menerus secara dewasa, sejarah intek meningkatkan kualitas profesi mereka. 3. Menurut Sony, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai langkah hidup dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi moral yang mendalam. Bisnis sebagai profesi. Profesi dalam arti luas di mana profesi diartikan sebagai pekerja penunjang nafkah hidup, maka sudah sangat jelas bahwa semua aktivitas dapat dianggap sebagai profesi, sebagaimana ketahui bahwa bisnis dapat diartikan sebagai status lembaga atau ada di mana di dalamnya berkumpulnya banyak orang dari berbagai latar belakang dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi atau pendapat atau keuntungan bagi semua perilaku bisnis yang berkepentingan. Fakta-fakta yang makin banyak terungkap kembali membuktikan bahwa suatu lembaga bisnis yang mengabaikan moralitas serakah merugikan masyarakat luas dan merusak lingkungan alam, banyak yang gulung tikar atau mendapat penolakan dan perlawanan keras dari masyarakat. Bisnis dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi. 1. Profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis. 2. Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan terutama yang dilaksanakan oleh jajaran manajemen menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi, baik melalui pendidikan formal maupun melalui berbagai jenis pelatihan dan pengalaman. 3. Profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat, begitu pula di dalam bisnis. Saat ini telah disadari bahwa semua pelaku bisnis, khususnya para eksekutif atau manajemen juga harus dituntut mempunyai tingkat kesadaran atau kaidah moral yang tinggi. 4. Kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara baik secara misalnya perluasan atau lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip etika bisnis menurut Lawrence. Prinsip etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contoh, prinsip etika antara lain kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak orang lain. Weiss mengubahkan 4 prinsip etika, yaitu martabat atau hak kewajiban, kewajaran atau keadilan. Hal ini dapat dimaklumi karena prinsip-prinsip yang dikemukakan tidak lagi dari pemahaman bersama tentang hakikat hidup manusia secara utuh. Etika lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup deontologis, perilaku etis hanya dapat dilihat dari sudut pandang manusia, yaitu sejauh mana sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara teleologis, perilaku etis juga hanya menurut kepentingan umat manusia dilihat dari konsekuensi atau akibat dari setiap keputusan dan tindakan manusia terhadap manusia lainnya. Secara teori, pemaknaan ajaran agama juga dilihat semata-mata dari sudut pandang manusia sebagai pusat perhatian antara manusia dengan Tuhan atau kekuatan tak terbatas. Paradigma etika lingkungan.
Persoalan etika selama ini hanya dibahas batas hubungan dan pengaruh suatu keputusan dan tindakan seseorang terhadap orang lain. Dalam bahasa kebudayaan, paradigma pola pikir etika yang hanya terpusat pada manusia sebagaimana telah diuraikan yang berkembang dalam memahami etika dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup, etika kepentingan generasi mendatang, yang memandang bahwa suatu keputusan dan tindakan hendaknya jangan hanya memikirkan kepentingan umat manusia pada generasi saat ini saja. Etika lingkungan geosentris yang memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudut pandang manusia seperti flora, fauna, dan benda-benda bumi dan organisme sebagai satu kesatuan. Kode etik di tempat kerja. Sampai saat ini, etika dibahas dan dipahami pada tingkat etika umum dan etika sebagai proses penalaran yang mengkaji pengertian teori prinsip atau kaidah-kaidah tentang baik buruknya perilaku manusia secara umum dan etika bisnis. Suatu etika terapan yang mengkaji penerapan etika umum dalam menjalankan bisnis oleh para pelaku bisnis dalam setiap organisasi bisnis. Terdapat lebih dari satu orang pelaku bisnis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis. Perbandingan kode etik. 1. Integritas. Banyak yang menginterpretasikan integritas sama dengan kejujuran, meski sebenarnya konsep integritas lebih luas dari konsep kejujuran. Kejujuran hanya merupakan salah satu unsur yang membangun integritas seseorang. Pada bab 2 telah disinggung pengertian integritas. Menurut Clonal, yaitu bukan hanya sekedar berarti jujur, tetapi juga menyeratkan adanya sifat untuk tidak terbagi menyatu, kokoh, serta konsisten. 2. Whistleblowing. Bila dilihat dari arti katanya, itu berarti peluit dan blowing yang berarti meniup, sehingga whistleblowing ini sebenarnya berarti meniup peluit, namun yang sesungguhnya dimaksudkan dengan drawing dalam konteks etika sebagaimana diungkapkan oleh Sonic Keraf 1998 adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori ini bisa saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas. 3. Kompetensi. Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau perusahaan. Orang yang kompeten berarti orang yang tidak menjalankan pekerjaan dengan kesalahan yang baik. 4. Objektivitas dan independensi. Udah jelas, berarti sesuai tujuan, sesuai selera, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyeratkan bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya tanpa menyembunyikan sesuatu, jujur dan wajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.